Baik, selamat pagi Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Kota Ketik. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara pagi-pagi di grup politik Kota Ketik ini karena ada sesuatu hal yang harus kita diskusikan. Untuk live saya pada pagi hari ini saya mengundang Bapak Markus Tato yang terhormat untuk kita berdiskusi terkait dengan supaya ada bahasa yang mengatakan Alin kalau mau live jangan mabuk. Saya mengundang kakak karena kebetulan saya tidak mabuk kakak. Saya bicara tentang aturan dan regulasi. Tapi kakak pun aturan ini sudah terlalu banyak. Kakak kasih masuk Undang-Undang 45 Pasal 5 ayat 2 ini. Bagaimana Undang-Undang Dasar mengatur tentang hal teknis. Ini yang saya juga tidak habis pikir. Terus yang kedua kakak juga bicara tentang Undang-Undang 22 tahun 99 tentang pemerintah daerah. Itu bicara otonomi kakak. Kita bicara terkait dengan seperti kakak pun komentar ya, saya baca dulu. Tidak Alin, 2 miliar sudah diatur dalam undang-undang dan itu bukan uang haram Alin. Amanat undang-undang para pemimpinnya. Kakak, ini kakak bicara undang-undang, jadi saya bicara juga terkait dengan undang-undang supaya kita bicara itu berdasarkan realita ya kakak ya. Supaya Nai juga ini supaya Nai jangan bilang, "Oi Vicky, kalau kita bicara tentang, kalau kakak bicara tentang undang-undang, maka di sini saya bicara tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 itu tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedudukan, artinya kedudukan. Menjawab pertanyaan kakak ini, saya masuk di pasal 9. Kalau bisa kakak Markus masuk supaya kita diskusi lebih nyaman, supaya kakak jangan nanti kita suka keluar baru kakak nanti dengar dari mungkin yang siapa, mungkin ASN, saya curiga ASN yang mungkin pemahamannya juga mungkin ya sedikit-sedikit masuk, kakak dengar, kakak tulis. Saya minta maaf, ini saya menduga saja. Ketika kakak bicara tentang 2 miliar itu sudah diatur dalam undang-undang, mari kita bicara. Kita bicara PP 109 tahun 2000 pasal 9. Besarnya biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut. Bicara PAD Kabupaten Belu, sudahlah saya pakai cara walaupun kita tidak tahu mungkin PAD Kabupaten Belu hari per hari ini mungkin cuma tidak sampai 30 miliar mungkin. Oke lah saya taruh dia berkisar misalnya 50 sampai 150 miliar. Maka uang makan bupati itu ada berkisar sekitar 400 juta. Kalau dia mencapai 50 sampai 150 miliar. Jadi kakak Markus yang terhormat. Kalau tiba-tiba kakak Markus mengatakan ada 2 miliar itu, tolong kakak Markus sampaikan kepada saya dulu. PAD Kabupaten Belu itu berapa? Supaya kakak Markus jangan berbicara lagi bahwa saya ini mabuk. Kalau kakak Markus dalam komentar kakak Markus mengatakan bahwa makan minum mencapai 2 miliar sudah ada dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, maka saya pertanyakan, kalau berdasarkan PP 109 tahun 2000 pasal 9, PAD Kabupaten Belu itu dia berkisar di antara 50 sampai 150 miliar, yang artinya uang makan bupati itu dia berkisar di antara 400-an juta. Dia tidak sampai mencapai 2 miliar. Oleh karena itu saya mengajak kakak Markus untuk masuk dalam live ini supaya jelaskan kepada pemirsa, supaya kita stop untuk penggiringan opini. Kalau kita bicara tentang peraturan pemerintah, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, supaya masyarakat juga harus tahu, kalau bicara sampai 2 miliar itu kami sebagai masyarakat mempertanyakan, diatur di mana? Kalau bicara dengan peraturan pemerintah 109 tahun 2000 pasal 9 itu jelas.
Kok tiba-tiba 2 miliar sudah diatur itu, makanya saya tanya atur yang di bagian mana. Terus kita jangan lari dia lagi di Undang-Undang 45 pasal 5 itu orang Undang-Undang dasar tidak mengatur hal teknis. Nah, itu tidak usah giring lagi undang-undang. Aduh, nah, kakak, tapi hal ini harus kita luruskan supaya jangan kita stop untuk membodohi masyarakat. Terus kakak masuk lagi di Undang-Undang 22 tahun 9 tentang ini pemerintahan daerah. Itu bicara otonomi, Kita bicara ini tentang terkait dengan kedudukan. Kedudukan anggaran kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan pemerintah tahun 109 tahun 2000 di pasal 9 itu sudah jelas, tulis bilang adin supaya jangan mabuk, saya minta maaf, definisi orang mabuk itu orang tidak bisa buat apa-apa. Kalau mungkin tulis mungkin live ini pengaruh alkohol, pengaruh minuman keras, mungkin saya sependapat. Bicara mabuk ini, jalankan saja pun profesi. Mungkin hari ini dong ada kerja apa kan, jalankan saja. Mungkin ada PL yang dong ada kerja, kerjakan saja. Saya sebagai adik tidak usir itu kakak rumpun profesi. Tapi kalau kakak bilang saya mau mabuk betul. Untuk menjelaskan kepada masyarakat ini. Supaya jangan bicara bilang kami pemahaman setengah. Stop kita menggiring opini. Maka kami pertanyakan tuh, anggaran 2 miliar itu uang makan minum sampai mencapai 2 miliar itu dia seperti apa? Kalau berdasarkan yang seperti bilang, peraturan pemerintah 109 tahun 2000 pasal 9, berarti kita tidak akan sampai 2 miliar. Karena PAD kita berapa? Ini yang menjadi satu catatan kritis untuk kita ini. Kalau seandainya kita punya PAD itu, misalnya 20 miliar lah, sampai 50 miliar, maka paling rendah itu 300 juta. Sebesar 0,80%. Ini saya mengundang Nay Marcos supaya kalau bisa masuklah Nay Marcos. Ada yang tahu kok suruh kakak Marcos masuk supaya kami dua diskusi terkait dengan dia sebut. Supaya nanti dia bicara tentang, nanti kalau dia bosan omong ini PP 109 tahun 2000 pasal 9 dia bosan, biar kami masuk ke Undang-Undang 45 pasal 5 ayat 2 tentang dasar. Undang-undang dasar ini tidak mengatur tentang teknis, hal teknis. Tapi naik masuk sampai di hal teknis ini saya juga kaget. Terus naik masuk di Undang-Undang 29 tentang ini pemerintahan daerah. Kita tidak bicara lagi tentang otonomi, kita bicara tentang uang makan ini. Hal ini kita tidak usah, artinya begini, kita mau masuk rumah tidak usah kita lompat pagar, lompat jendela. Terakhir kita yang jatuh sendiri. Ini saya lagi mengundang ini supaya kita bahas terkait uang makan minum bupati yang mencapai 2 miliar itu. Sekali lagi saya sampaikan kepada publik Kota Ketik, masyarakat Kabupaten Belu. Kalau kita bicara uang makan minum bupati sampai 2 miliar, maka Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu nanti sebentar tolong download PP 109 tahun 2000 pasal 9. Pasal 9. Pasal 9 itu tolong di-download dan tolong dibaca baik-baik. Terus nanti ketemu kakak Marcos, tolong jelaskan buat kakak Marcos. Supaya kakak Marcos juga bisa paham. Dan juga kita sinkronkan dengan PAD kita. Saya mengambil ini hal paling rendah itu di pasal 9 itu seperti pasal 9 ayat 2 huruf E itu. Di atas 50 miliar sampai dengan 150 miliar, paling rendah itu 400 juta dengan paling tinggi itu sebesar 0,40%. Walaupun kita ketahui bersama bahwa mungkin PAD Kabupaten Belu ini hari ini mungkin tidak sampai 150 miliar atau tidak sampai 50 miliar juga. Makanya biarlah kita taruhlah, anggap saja PAD Kabupaten Belu ini 100 miliar lebih lah, sehingga dapat sekitar 400 juta.
Terus ketemu 2 miliar itu dari mana, Nai Markus? Tolong Nai Markus jelaskan kepada publik ini. Supaya kalau bicara tentang peraturan pemerintah berdasarkan 109 tahun 2000 pasal 9 itu, tolong jelaskan. Supaya jangan kita tulis, berhenti 1 jam kita tulis, kita tanya dulu mungkin orang lain yang ini. Mungkin orang lain yang itu mungkin pemahamannya juga setengah-setengah. Mungkin lebih parah dari saya yang bukan birokrasi. Banyak membaca, banyak paham dulu dasarnya. Kalau bicara bidang sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah, yang mana terdapat itu peraturan pemerintah 109 tahun 2000 pasal 9 itu sudah itu jelas Nai Markus yang terhormat, kakak yang saya tadi tunggu kakak untuk masuk untuk kita bicara tentang ini nih. Kakak tidak masuk, nanti kita syukur baru kakak tulis panjang lebar seakan-akan itu benar yang kakak tulis itu. Stop. Buat sesat masyarakat itu stop. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, silakan pulang yang senang dengan perkembangan Kabupaten Belu. Nanti tolong semua punya HP yang canggih, tolong download peraturan pemerintah 109 tahun 2000 pasal 9 itu, tolong Bapak Ibu masyarakat tolong baca supaya kita bisa tahu. Sekali lagi saya sampaikan, PP 109 tahun 2000 itu dia mengatur tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga ada tim sukses atau sukses dalam kehidupannya hari ini, sukses dalam pekerjaannya. Stop untuk kita giring opini yang menyesatkan. Saya sambil menunggu, siapa tahu ada Nai Markus mau masuk. Nai masuk supaya kita diskusinya lebih enak. Kita tidak usah lagi, sudah kita omong tentang PP 109 tahun 2000. Di pasal 9 itu sudah jelas. Kita tidak usah lagi pergi Undang-Undang 45 pasal 5 itu. Undang-Undang 45 itu tidak mengatur hal teknis, Nai. Habis dari situ naik sudah Undang-Undang 2 tahun 9 tentang pemerintah daerah. Orang tidak bicara lagi tentang otonomi daerah di sini. Orang bicara tentang kedudukan makan minum bupati dan wakil bupati. Kalau Nai menyampaikan berdasarkan PAD, maka di sini patut saya tertawa. PAD siapa yang bisa sampai 2 miliar? Sedangkan PAD Kabupaten Belu ini saya sudah pakai. Misalnya dia berkisar dari 50 sampai 100 miliar, maka uang makan itu sekitar 400 juta. Di atas 150 miliar, uang makan berkisar sekitar 600 juta. Terus muncul 2 miliar itu dari mana, Nai? PR Kabupaten Belu berapa? Makanya kadang-kadang kalau kita live itu masuk supaya kita langsung diskusi. Jangan tunggu berhari-hari, berjam-jam. Nongkrong di mana kan mungkin satu sudah WA datang. Omong begini. Ketika orang WA itu, kalau misalnya orang WA ke saya masih buka, saya baca. Supaya saya jangan disecap menjadi sebuah tameng. Ketika orang pompa di biji mata secara aturan, saya tidak bisa menjawab. Jadi ketika orang memberikan saya masukan, saya baca. Ketika saya paham, baru saya sampaikan. Bukan orang kasih saya tulis lurus-lurus begini, akhirnya sendiri saya juga bingung. Saya mau menyampaikan apa? Kita bicara ini PP 109 tahun 2000 pasal 9 itu jelas. Bukan kita bicara Undang-Undang 45 pasal 5 itu. Undang-Undang 45 itu tidak mengatur tentang hal teknis, Nai. Baca lagi itu Undang-Undang 45 itu.
Senang saya ini. Senang, sangat senang. Sekarang ini kita zaman mau tulis-tulis ini capek. Kita langsung ngomong ke saya. Tulis ini capek. Ini seperti Nay Markus mengkomentar ini. Tidak, Alin. RP2 itu sudah diatur dalam undang-undang dan sah, bukan uang haram, Alin. Yang bilang uang haram ini siapa, Nay? Amanat undang-undang berlaku di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh negara bagi para pemimpin yang membedakan hanya pada kualitasnya antara kepala daerah satu dengan yang lainnya, tapi undang-undang hampir semua karena PAD-nya 11-12. Nah, bicara PAD yang tadi saya sampaikan. PAD Kabupaten Belu ini berapa? Kalau kita ambil dari berdasarkan ini saya omong kasih naik biar. Saya biasa baca ambil sini gitu. PP itu sedikit saya paham. Bukan ini mau sombong tidak karena mungkin sesuai dengan arahan Gubernur NTT sering makan daun kelor jadi otak ini mulai agak bagus. Berdasarkan PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan dan makan minumnya itu bupati. Yang ada di pasal 9 ayat 2 huruf E itu jelas. PAD 50 sampai 150 miliar itu berkisar 400 juta 0,40%. Jadi kalau naik tulis di sini bilang 11-12 di naik PAD. Biar sudah. Live yang lalu sudah saya kasih Alin itu, masa lupa. Pantas Alin ngomong terus saja baca dasar hukumnya. Maka saya tanya dasar hukum yang mana yang menjadi dasar naik untuk berbicara ini? Dasar pijakan mana naik ngomong dasar hukum ini? Ini kita bukan bicara hukum rimba. Kita bicara tentang hukum yang diatur oleh negara ini. Kita kalau bicara hukum rimba, naik bilang baca dasar hukumnya. Hukum mana yang mau saya baca? Hukum rimba kah? Sehingga kita bicara tidak pada datanya. Baca dasar hukumnya dulu, baru live supaya kualitas live-nya terjaga dan dapat memberikan edukasi yang baik buat seluruh masyarakat Belu. Saya bicara edukasi yang baik, makanya Nai masuk. Supaya Nai pertegas, Nai punya argumen melalui komentar ini. Ada lagi Alin, mengenai biaya operasi bupati dan wakil bupati sebagai pejabat negara. Sebab seluruh biaya pejabat negara itu sudah diatur dengan undang-undang PP, PMK, dan aturan terkait lainnya. Kalau Alin live dengan tujuan mau menghapus atau mengurangi biaya operasional pejabat negara, maka paling tepat Alin pergi live di Senayan. Kakak, ini bukan edukasi. Yang kakak bicarakan ini adalah provokator. Saya ini urus Kabupaten Belu. Saya urus DPR, DPR RI itu untuk apa? Kapasitas saya sebagai apa? Saya hidup di Kabupaten Belu sini. Saya berbicara hanya lingkup Kabupaten Belu. Nurobo saja tidak bahas karena sudah negara lain, sudah kabupaten lain. Saya bicara Kabupaten Belu ini saja. Jadi kalau Nai mau pergi, Nai pergi saja. Karena Nai orang ada uang, toh. Bisa lompat sana, lompat sini. Saya tidak bisa. Maka saya pertanyakan Nai. Nai bicara aturan, maka saya sampaikan secara aturan. PP 109 tahun 2000 pasal 9 ayat 2 huruf E itu jelas, baca baik-baik. Kenapa saya bilang harus huruf E? Karena PAD-nya kita itu sekitar berkisar 50 sampai 150 miliar. Mungkin belum sampai hari ini. Dugaan saya mungkin belum sampai PAD Kabupaten Belu hari ini. Sampai 50 miliar. Oke lah, saya taruh 400 juta lah berdasarkan PP 109 tahun 2000 pasal 9. Saya tidak akan menanggapi Undang-Undang 45 pasal 5 itu tidak, karena ini kita bicara. Saya tidak bicara hal teknis karena Undang-Undang 45 tidak mengatur hal yang teknis. Itu yang kita pertanyakan. Tadi saya menunggu Nai Markus untuk masuk untuk kita diskusi.
Maka kami kaget ketika ada timbul angka 2 miliar untuk makan minum. Maka kami pertanyakan sebagai masyarakat. Terus Naim mengatakan itu sudah dalam PP, UU, undang-undang yang mana? Kalau PP ada 109 tahun 2000 pasal 9 itu jelas. Berdasarkan PAD, maka uang makan minum itu sekitar 400 juta berdasarkan PAD. Kenapa? Karena kisaran PAD kita tuh ada berkisar 50 sampai 150 miliar. Di sini saya biar jelaskan kepada masyarakat. Nanti pas kita live begini tidak muncul. Nanti sudah selesai kita live, tulis. Hancur dunia persilatan. Baik Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin saya rasa saya tidak usah perpanjang lagi karena Naim Marcos mungkin lagi sibuk, mungkin masih baca-baca dulu, mungkin pas Undang-Undang 45 pasal 5 ayat 2. Saya tidak tahu Undang-Undang dasar itu, Undang-Undang dasar 1945 itu tidak mengatur tentang hal teknis, tapi tidak apa-apa, Naim baca dulu. Nanti Naim baca itu Undang-Undang 22 tahun 99, otonomi daerah, pokoknya Naim baca semua lah. Supaya baca habis baru Naim ini komen itu tidak apa-apa, seperti gaya lama. Saya menyampaikan kepada publik bahwa saya ketika orang memberikan saya, misalnya saya tidak paham, misalnya orang ada yang WA atau inbox, saya tidak serta-merta langsung ikut lurus, tapi saya baca, saya pelajari, saya paham, baru saya sampaikan kepada publik. Supaya jangan terkesan saya hanya sebagai perpanjangan tangan, sedangkan saya tidak paham. Jadi saya mengharapkan kepada siapa saja, jadi kalau kita bicara tentang sebuah aturan, minimal kita baca, supaya kita paham. Jangan kita tulis panjang lebar, hasil akhir kita juga tidak paham. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sebelum saya akhiri live saya mengharapkan untuk kita semua, saya memberikan edukasi. Bicara tentang kedudukan makan minum Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Itu ada dalam PP 109 tahun 2000 pasal 9 ayat 2 itu jelas. Tolong baca, baru sama-sama kita memberikan penilaian, asumsi. Oleh karena itu, karena Naim Marcos sudah tidak masuk, saya tunggu berapa menit ini, mungkin masih ya baca-baca lagi dulu, nanti baru ini tidak apa-apa. Senang saya berdiskusi. Tapi kalau saya dikatakan mabuk itu yang patut harus digarisbawahi, karena orang mabuk itu tidak bisa buat apa-apa. Definisi orang mabuk, nah ini kan pendukungnya dokter. Coba tanya, apa itu kategori orang mabuk? Apa yang dimaksud mabuk? Menurut saya yang mabuk ini orang yang tidak bisa buat apa-apa. Orang yang tidak bisa buat apa, itu mungkin orang mabuk. Tapi kalau orang masih berbicara, masih ngomong, itu pengaruh alkohol. Mungkin seperti begitu. Jadi mungkin kita sebagai kakak memberikan edukasi, tutur kata juga yang kita saling menjaga lah. Hal yang salah mari kita kritisi untuk membangun. Tapi terima kasih karena Ayo dari saya tunggu tidak masuk. Tidak apa-apa, Ayo mungkin sementara baca undang-undang lah. 45 dan segala macam. Ayo baca, nanti tidak apa-apa. Nanti komentar, silakan. Sekali lagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, bicara tentang kedudukan makan minum Bupati dan Kepala Daerah yang tertuang dalam PP 109 tahun 2000 pasal 9, tolong dibaca dan kita sampaikan kepada publik. Bagi yang sudah paham terima kasih, bagi yang belum paham mari sama-sama kita belajar dan kita baca agar kita paham, supaya kita juga bisa tahu PAD kita berapa, disinkronkan dengan makan minumnya Bupati dan Wakil Bupati, kita bisa ketemu di situ. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahar mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.